Minggu ini pagi yang pertama, minggu pertama ya kita di bulan Desember. Dan bulan Desember adalah baik kalau kita gunakan ya untuk mendengar kembali, ya mempelajari kembali kisah kelahiran juru selamat kita. Tanpa juru selamat, kita tidak ada keselamatan. Karena ada juru selamat, maka kita mempunyai pengharapan. Hidup ini menjadi berarti, dan kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, karena kita punya hidup setelah hidup di dunia ini. Semua ini diperoleh karena Allah telah mengutus anaknya, juru selamat, datang ke dunia. Jadi setiap tahun kita melihat kembali kisah Tuhan Yesus dan kelahirannya. Yang dengan harapan, dengan semakin kita mengerti tentang Tuhan kita, iman kita bisa lebih bertumbuh. Iman kita harus lebih bertumbuh. Supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku. Kristen, ya. Tapi hatinya ini. Hatinya tak mengutamakan Tuhan. Hatinya tidak ada kerinduan untuk beribadah. Hatinya tidak suka untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita hanya namanya jadi orang Kristen. Kita harus berubah. Harus berubah. Jadi orang Kristen, jadi dalam hatinya itu ada iman, ada kasih yang besar, ada takut akan Tuhan. Kita bersungguh-sungguh hidup sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Hari ini kita bicarakan, karena ini minggu pertama, kita lihat kembali kisah pemberitahuan ya, tentang kelahiran juru selamat ini. Dalam ayat-ayat yang kita baca itu sebetulnya ada hal-hal yang begitu ajaib. Tapi apakah hati kita sadar? Kita sudah berulang-ulang kali membaca kisah ini. Ya, setiap tahun dari Matius dan dari Lukas. Yohanes tidak memberikan kisah Natal. Markus juga tidak. Karena Markus mulai langsung dengan Tuhan Yesus memasuki pelayanan. Matius dan Lukas yang mengisahkan, memberikan kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan dari dua Injil ini, dari 3-4 pasal di dua kitab ini, itulah ceritanya yang kita baca setiap tahun berulang-ulang. Ya, tiap tahun. Tapi kita harus bisa melihat, menemukan, merasakan ya hal-hal yang bisa menyentuh hati kita, menggerakkan hati kita untuk lebih lagi yang menghargai tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu apakah waktu membaca tadi
ada melihat hal-hal yang ajaib yang menyertai kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Ketika Juru Selamat akan datang ke dunia ini sebetulnya adalah peristiwa yang teramat besar. Karena Tuhan Allah telah merencanakan. Ya, sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah telah merencanakan bahwa pada waktunya nanti Juru Selamat akan datang untuk menebus kita. Tadi kita nyanyikan lagu Kasih Penebusan, ya. Itu lagu yang sangat indah. Kita ditebus. Paulus mengatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus. Setelah genap waktunya, Allah mengutus. Galatia 4:4. Artinya ada sebuah rencana, ada sebuah jadwal. Kita manusia tidak tahu, tapi Tuhan Allah yang tahu. Dan ketika jadwal yang telah ditetapkan itu tiba, genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Dan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Hal yang begitu besar itu disertai dengan berbagai keajaiban. Dan harusnya keajaiban-keajaiban inilah menolong kita untuk melihat dan merasakan betapa besarnya sesungguhnya peristiwa kelahiran Juru Selamat ini. Nah, jadi di samping fakta bahwa seorang malaikat muncul, itu adalah sebuah keajaiban. Dalam bacaan tadi kita bisa melihat 3 hal yang sangat ajaib dan sangat istimewa. Jadi kalau di total, di ayat ini saja kita bisa melihat ada 4 hal yang luar biasa terjadi, ya, dalam menyongsong kelahiran Juru Selamat ini. Yang harus kita doakan adalah Tuhan membuka mata kita, membuka hati kita. Karena kita ini pengetahuan itu banyak, ya. Tapi pengetahuan itu sepertinya tak begitu turun ke hati. Jadi ada pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak menggerakkan hati kita. Dan kita tak merasakan ada hal apa yang istimewa tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita itu seperti kebal, gitu. Kebas. Tak merasa. Makanya Natal itu seolah-olah menjadi hal yang sangat biasa. Tapi kalau Tuhan menolong, ya, dan kita bisa merasakan betapa ajaibnya kelahiran Juru Selamat ini, maka iman kita itu akan bertumbuh. Dan kita akan merasa bergembira sekali. Ya, saya bisa mengingat Tuhan Yesus dan merayakan hari Natal ini. Isunya adalah rohani di hati kita. Pengetahuan sudah terlalu banyak tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sudah terlalu banyak. Apa yang mau saya katakan, ya? Setiap tahun saya berusaha menggali apa sisi dari kisah Natal ini yang barangkali jemaat masih belum tahu, ya. Sehingga
kisah Natal itu tidak dirasakan seolah-olah membosankan. Karena sudah tahu semua garis besar cerita Natal itu. Ya. Kita selalu coba lihat dari sejarahnya, dari budayanya, latar belakangnya, ada apa yang barangkali di Alkitab tak dituliskan dengan jelas, yang bisa ditambahkan dalam kisah Natal. Biar jemaat merasa ada hal yang, ada pengetahuan baru yang diperoleh. Tapi semua pengetahuan itu memang menarik. Umpamanya kan, sebetulnya Tuhan Yesus itu lahir di Palunga itu apa maksudnya? Karena orang selalu berpikir Yesus lahir dalam sebuah gua kan? Tapi kenyataannya tidak. Karena dari studi, kata penginapan, kata luma, itu bukan sebuah penginapan dalam arti modern kita atau sebuah gua. Itu ada sebuah kamar tamu di sebuah rumah. Nah, ini hal-hal yang background, latar belakang dari sejarah, itu bisa memberikan sedikit tambahan informasi yang kalau kita belum pernah tahu, mungkin menjadi menarik. Tapi ini hanya pengetahuan. So what ya? Kalau kita tahu dia lahirnya bukan di gua, tapi di sebuah kamar. Dan di rumah itu tak ada kamar, sehingga harus ke bawah, ke tempat kandang binatang di sebuah rumah itu. Seperti yang saya bicarakan kemarin, dia di Pui. Tapi yang lebih penting sebetulnya bukan hal seperti itu. Yang lebih penting adalah bagaimana hati kita itu bisa betul-betul tersentuh, ya, dan merasakan sekali kelahiran Juru Selamat. Arti pentingnya bagi saya. Gitu. Tadi malam saya hadapi 2 kasus kematian. Kadang-kadang saya mentalnya capek sekali. Kenapa harus bersama-sama gitu loh. Keluarganya Jansel, ipar ya. Ipar. 38 tahun, sakit, tubuhnya kuning. Saya rasa ya penyakit kuning ya. Memang Selasa kemarin didoakan. Ya, Selasa kemarin berarti 4-5 hari lalu didoakan dan sudah berobat. Jadi tadi malam ya sekitar jam 11. Tapi kemarin memang sudah tak sadar ya. Sepanjang hari sudah tak sadar. Sudah di rumah sakit tak sadar. Malamnya tiba-tiba muntah darah. Lalu disuntik. Lalu jantungnya jadi pelan sekali, dipompa, dan tak bisa tertolong. Satu lagi di awal bros, kenalan kita, bukan orang gereja, kenalan kita. Tapi kemarin karena dia cari saya untuk bantu temani berobat, saya ada ke rumah sakit 2 kali. 3 hari tak sadar, koma. 3 hari. Baru habis operasi, amputasi kaki. 3 hari tak sadar. Bukan langsung ya habis operasi. Setelah operasi mungkin seminggu lebih kemudian tiba-tiba sulit bernafas, masuk rumah sakit dan tak sadar. Dan pompa juga jantung, tiba-tiba berhenti. Masih ada denyutnya, harus dipompa.
Dan dokter bertanya kepada keluarga, ini mau terus dipompa dan tulang-tulang rusuknya akan patah, atau kita ikhlaskan saja. Dan anaknya telepon saya hanya bisa bilang, kalian saudara, anak-anak, putuskan sendiri. Apa yang mau saya ngomong? Maksud saya begini Bapak Ibu, kita ini ya, kalau kita hidup dan sehat-sehat ya, kita tak mengapresiasi betapa pentingnya juru selamat itu. Tapi ketika manusia harus meninggalkan dunia ini, ketika segala hal yang kita rasakan menarik di dunia ini akan berakhir, dan kita tahu kita ada orang berdosa, kita akan pergi menghadap Tuhan dalam penghakiman Tuhan. Di kala itulah kita akan betul-betul merasakan, saya butuh juru selamat yang bisa mengampuni dosa saya. Dan kalau kita pakai cara berpikir kita manusia, dunia kematian ada dunia yang tak kita paham. Kita tidak tahu. Walaupun kita punya pengetahuan sana sini dari kita, tapi itu adalah satu dunia yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Kita perlu ya ada yang pegang tangan kita, supaya kita menyeberang ke sana dengan aman dan selamat. Itulah pentingnya juru selamat. Itu betul-betul akan diperasakan dan dipahami pentingnya juru selamat. Jadi kenapa kita tidak, ya ketika kita diberikan hidup, apalagi tubuh yang sehat, ya, karena kita tidak mau menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang berhikmat dan belajar ya untuk betul-betul menghargai bahwa kita punya seorang juru selamat. Dan ketika kita membaca kisah kelahiran juru selamat ini, hati kita itu hanya bergembira. Juru selamat saya itu lahir. Dia telah datang. Saya sekarang punya juru selamat. Dan Tuhan Allah tentu ingin ya kelahiran juru selamat itu sesuatu hal yang akan memberikan impact, memberikan atau diterima oleh manusia dengan luar biasa. Karena Allah melakukannya dengan cara-cara yang ajaib. 3 hal mujizat kita dah lihat dalam kisah pemberitahuan tentang kelahirannya. Pertama, nubuat yang digenapkan. Dikatakan bahwa anak ini akan duduk di atas takhta Daud bapa leluhurnya. Ayat 32. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Kalau kita baca ayat ini tanpa pengetahuan di Perjanjian Lama, kita mungkin tak menangkap apa signifikansinya, apa arti pentingnya. Tapi ini ayat sangat penting sekali. Ketika Raja Daud telah ditolong Tuhan, ya, dan menguatkan negerinya, sekelilingnya sudah aman, dia mempunyai satu niat yang sangat mulia dan baik.
Dia ingin membangun sebuah bait suci di Yerusalem. Supaya Tuhan Allah hadir di situ. Dan umat Tuhan bisa beribadah di situ. Nah, Tuhan Allah ketika mendengar permohonan Daud ini, dia bergembira, merasa senang. Dan kita tahu Tuhan memilih anaknya nanti yang membangun. Karena Daud tangannya penuh darah, peperangan. Tapi Tuhan senang bahwa Daud mempunyai hati yang sedemikian. Nah, dalam konteks itulah Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk memberikan janji kepada Daud bahwa dia akan mempunyai keturunan yang selama-lamanya akan duduk di atas taktanya. Kita sebut itu Davidic Covenant, perjanjian dengan Daud. Itu satu konsep yang sangat besar ya di dalam Alkitab. Perjanjian dengan Daud, keturunannya akan menjadi raja selama-lamanya, raja yang kekal. Dan ketika malaikat menyampaikan pada Maria tentang kelahiran anak nanti, dikatakan dia inilah yang dimasukkan Tuhan Allah dalam janjinya kepada Daud. Yesus inilah keturunan Daud, dialah yang nantinya akan duduk di atas takhta Daud. Ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kelahiran Sang Juru Selamat, Raja ini, Raja Mesias, adalah penggenapan atau pemenuhan daripada sebuah nubuat janji Allah kepada Daud. Daud hidup itu di tahun sekitar 1000 sebelum Masehi. Ya, gampang sekali diingat. Daud masa hidupnya adalah sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Ingat saja 1000 sebelum Masehi. Berarti itu ada sebuah janji yang sudah diberikan selama 1000 tahun. Sampai nantinya janji ini dipenuhi. 1000 tahun. Waktu yang begitu lama, begitu panjang. Tapi Allah yang telah berjanji, dia tak pernah melupakan janjinya. Meskipun 1000 tahun berlalu, janji itu tetap dipenuhi. Nah, jadi dari dalam pemberitahuan ini, terkandung sebuah pemenuhan, sebuah penggenapan daripada sebuah janji yang sudah berusia 1000 tahun. Banyak generasi telah datang dan pergi, lahir dan mati. Dan tak pernah mereka menyaksikan kelahiran Sang Raja yang dijanjikan. Tapi malaikat Gabriel datang dan beritahukan kepada Maria, waktunya telah sampai. Anak yang akan dilahirkan ini, itulah Raja yang akan bertakhta kekal selama-lamanya. Janji 1000 tahun itu sekarang dipenuhi. Nah, itu keajaiban yang pertama. Jadi harusnya kita bisa mengapresiasi, bisa melihat titik penting, ya, arti penting daripada pengumuman kelahiran Tuhan Yesus yang akan menjadi Raja. Membuka mata kita, meneguhkan iman kita, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah roh dan tidak kelihatan. Tapi dia ada. Dan dia berkuasa. Dari kekal Allah itu ada. Pada masa Daud dia ada. Sampai pada masa Maria dia ada. Dan sampai masa kita sekarang pun dia tetap ada. Sampai kekal selamanya Tuhan Allah itu ada.
Kita manusia dengan tubuh dan roh. Kita hidup di dunia materi. Dunia yang dikendalikan oleh panca indera kita. Tapi di balik dunia yang kelihatan ini, ada dunia Tuhan, dunia roh. Tak kelihatan tapi ada. Karena apa? Kita melihat efek atau karya dari Allah yang tak kelihatan ini. Janjinya dipenuhi, nubuat digenapkan. Nah, hal ini harus menyegarkan iman kita. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, karena Dia adalah roh, dan memang tak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tapi Dia sesungguhnya ada dan hidup. Dan kita sehari-hari hidup di depan Allah yang hidup ini, yang melihat kita dan mengetahui segala sesuatu. Kalau kita bisa menghayati hal ini, meyakini di hati kita bahwa inilah sesungguhnya, inilah realitasnya, maka cara kita hidup sebagai orang Kristen itu akan berubah. Nah, jadi keajaiban pertama, penggenapan daripada nubuat ini harusnya menggerakkan hati kita untuk sampai kepada kesadaran ini. Ya, Tuhan itu benar-benar ada. Kita memang tak akan pernah menyangkal Tuhan itu ada. Kita ini bukan ateis. Kita juga bukan gnostik. Kita ada orang percaya pada Tuhan. Ya kan? Apapun juga kita tak akan pernah menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Tak akan pernah. Masalahnya adalah sehari-hari bahwa Allah itu ada, itu tak mempengaruhi kita. Sehingga kita hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Jadi yang kita doakan adalah Tuhan, supaya kebenaran ini, pengetahuan ini, itu mempengaruhi kita, memberikan kita, membuat kita jadi seorang Kristen yang hidup dan kesadaran penuh bahwa ada Allah. Ada Allah. Dia betul-betul ada. Ya, dan kita akan mengatur diri kita hidup bagaimana seharusnya di depan Allah yang ada ini. Penggenapan nubuat ini kiranya bisa lebih meningkatkan kesadaran kita. Ya, membuat kita lebih percaya bahwa Allah itu betul-betul ada dan Dia perhatikan, ikut serta di dalam urusan manusia kita ini. Kedua, kita semua sudah tahu, dan di sini disebut berulang-ulang, Maria adalah seorang perawan. Bagaimana seorang perawan bisa mengandung? Nah, itu pertanyaan Maria sendiri. Bagaimana bisa dia mempunyai anak kalau dia belum bersuami? Tapi Tuhan membawa anaknya ke dunia ini dengan cara yang ajaib. Roh Kudus akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maksudnya adalah bahwa Maria akan mempunyai anak, itu ada pekerjaan Tuhan. Ada keajaiban yang Tuhan lakukan. Tak bisa dijelaskan bagaimana caranya hal itu terjadi. Tak bisa dijelaskan. Dan kita manusia pun tak perlu
berusaha pergi menjelaskan. Karena kita tak pernah akan bisa menjelaskannya. Saya pernah punya seorang dosen ya. Dia pulang dari Amerika itu. Masih muda. Dan dia merasa hebat sekali. Jadi ketika kami ambil kuliah kitab Galatia, dia mencoba menjelaskan bagaimana caranya Maria yang tidak mempunyai suami bisa melahirkan. Lalu dia ambil ilustrasi dari dunia sel, dunia bakteri, yang tidak ada laki dan perempuan, tapi bisa reproduksi. Kamu tahu apa yang terjadi sama dia? Dipecat dari sekolah. Itu kurang ajar namanya. Bagaimana boleh hal tentang anak Allah yang mulia itu? Karena untuk menyelamatkan kita, dia turun ke dunia ini. Dilahirkan melalui seorang anak perawan, dan kita bandingkan dia dengan dunia binatang. Bahkan bukan binatang, dunia sel yang begitu rendah. Namanya kurang ajar. Bisa masuk kategori menghujat Tuhan. Dia dilaporkan oleh mahasiswanya yang merasa tak benar bicaranya seperti ini, lapor ke kepala sekolah, pecat. Keluar dari sekolah, tak bisa lagi mengajar. Tak boleh kita bersikap kurang ajar. Ya. Ini adalah peristiwa yang sedemikian besar, ya, untuk keselamatan umat manusia dulu. Umat manusia yang tanpa Tuhan akan binasa di neraka. Keselamatan umat manusia. Dan anak Allah sendiri, ya, harus datang menjadi anak manusia. Dan harus hidup di tengah-tengah manusia yang begitu berdosa. Dan harus menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dan kelahirannya kita bandingkan sedemikian rendah. Sangat tak pantas. Jadi kita tak usah berusaha menjelaskan bagaimana itu terjadi, karena kita tak akan pernah bisa. Kita terima apa yang Tuhan katakan. Roh Kuduslah yang bekerja, sehingga hal itu terjadi. Peristiwa itu terjadi. Itu sebuah keajaiban. Dan itu menunjukkan betapa Tuhan Allah ingin kita manusia melihat arti penting kelahiran Juru Selamat ini. Sehingga dia dilahirkan dengan cara yang sedemikian ajaib. Ya, kelahiran oleh anak darah Maria. Doctrine of the virgin birth. Doktrin kelahiran anak darah. Itu adalah doktrin di dalam iman Kristiani. Yesus dilahirkan dengan cara yang sedemikian ajaib. Ya, dan yang ketiga adalah tentang Elizabeth. Ya, firman Tuhan katakan dia seorang yang mandul, dan memang terbukti mandul, karena sampai tua dia masih belum mempunyai anak. Itu berarti dia mungkin sudah menikah 30 tahun atau lebih, tak punya anak. Dan firman Tuhan bilang dia seorang yang mandul. Tapi dalam konteks kelahiran Tuhan Yesus, malaikat mengatakan, Elizabeth yang mandul itu pun sekarang telah mengandung. Dan sudah bulan yang ke-6. Sudah jadi kenyataan. Dia mengandung. Dan dia akan melahirkan seorang anak. Dari sambung dengan pernyataan teologis. Bahwa tidak ada yang mustahil dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat-ayat ini saja kita melihat
pada saat malaikat datang untuk memberitahukan, hanya pada berupa pengumuman bahwa juru selamat ini sudah waktunya akan lahir. Itu saja disertai ya dengan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dan kita harus lebih dalam menghargai, ya, menghayati betapa pentingnya peristiwa-peristiwa ini, sehingga hati kita bisa bersukacita merayakan hari Natal ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mau sampaikan sedikit hal. Nah, Bapak Ibu, tentang perayaan Natal ini, itu lama ya, dalam gereja itu polemik gitu loh. Artinya ada perbedaan pandangan. Ada gereja yang tidak mau rayakan Natal sama sekali. Ya. Kelahiran juru selamat mereka tidak mau rayakan, ada itu. Dan alasannya itu selalu karena dikatakan bahwa tanggal 25 Desember itu bukan tanggal lahir Tuhan Yesus. Itu adalah tanggal penyembahan dewa matahari di dunia agama kafir. Itu tuduhannya. Dan pemahaman ini saya rasa sangat meluas. Orang selalu berpikir tanggal 25 Desember itu tanggalnya agama kafir. Tapi agama Kristen ambil alih tanggal itu dan dibilang itu tanggal lahirnya Tuhan Yesus. Tapi saya sudah membaca dan pelajari topik ini ya. Bukan demikian. Tanggal 25 Desember itu tanggal Kristiani. Memang di kafir mereka ada perayaan ya di bulan Desember. Tapi kita orang Kristen tidak ambil alih itu. Tanggalnya bukan diambil dari situ. Ada pertimbangannya kenapa gereja abad ketiga itu mengatakan bahwa Yesus itu lahir pada 25 Desember. Nah, tentu ada yang bilang lahirnya pada bulan September. Nah, jadi saya pikir di bulan Desember ini kita akan bicarakan tema ini dan tuntaskan isunya. Jadi saya undang Bapak Ibu, ya kalau kamu sudah selesai istirahat, jam 5 ikut di Zoom atau datang ke gereja. Nah, kita akan bicarakan tema ini di bulan Desember. Sehingga clear, jelas. Tanggal 20 Desember, tanggal kita. Bukan tanggal kafir. Tanggal tepat untuk kita rayakan ya bagi kelahiran Tuhan Yesus. Saya betul berharap Bapak Ibu kamu dengar ya satu siri khotbah ini di bulan Desember. Agar kita jangan terus diombang-ambingkan orang bahwa seolah-olah kita merayakan Natal 25 Desember ada rasa bersalah. Ya seolah-olah tanggalnya dewa itu dewa matahari, kenapa kita pakai untuk bilang itu tanggal lahir Tuhan Yesus? Ya ada sedikit harus selalu membela diri. Kenapa kita pakai juga tanggal 25 Desember? Bahwa itu tanggalnya dewa matahari. Tapi ada penjelasan, bukan dari situ. Supaya kita tak usah merasa bersalah, tapi bisa yakin bahwa itu tanggalnya kita orang Kristen. Ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu kamu kalau tak sempat ya, mungkin bisa lihat kembali di YouTube-nya. Lihat kembali di YouTube di waktu kamu ada waktu, biar pengetahuan ini jelas dan pasti. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bukakanlah hati kami yang berdosa dan duniawi ini, agar lebih dalam kami menghayati betapa pentingnya kelahiran Juru Selamat ini untuk dunia dan untuk kami.
Sehingga setiap kali kami merayakannya, di hati kami sungguh-sungguh adalah rasa syukur dan sukacita. Dan kami dikuatkan untuk mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, yang betul-betul mengasihinya, mengutamakan Dia di dalam hidup kami, mengutamakan Dia dalam pelayanan kami. Berkatilah Bapa semua jemaat-Mu ini, dan bawalah kami sekarang ke meja perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.